Prabowo kemarin sebut kampus adalah tempat adu gagasan, bukan pertentangan. Prabowo juga sebut kampus punya kebebasan akademik, bukan kebebasan lain-lain. Lalu bagaimana membaca pernyataan Prabowo ini? Kita bahas bersama Ketua BEM UI, Yatta Latof Mashum Imawan, dan anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong. Selamat malam, Bang Bahtra. Selamat malam, Mas. Selamat malam juga, Mas Yatof. Malam, Mas Radi. Ya, saya ke Bang Bahtra dulu sebagai partai yang juga menaungi Pak Prabowo ya. Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan kemarin bahwa kampus itu tempat kebebasan akademik, bukan kebebasan yang lain-lain katanya. Dan juga kampus merupakan tempat adu gagasan, bukan adu pertentangan. Apa maksudnya? Ya, kalau kita lihat ya secara runut penjelasan Pak Prabowo bahwa beliau kan mengundang para rektor kemudian untuk hadir bertemu bersilaturahmi dalam rangka ingin menekankan kembali bahwa kampus ini kan harus dijadikan sebagai tempat bertemunya gagasan, baik secara filosofi juga iya, secara pemikiran-pemikiran juga iya, terutama yang berkaitan dengan riset dan teknologi. Karena kalau kita lihat, Mas, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa negara kita kan sudah hampir 81 tahun, nanti di bulan Agustus ini kita merdeka, namun kita belum memiliki mobil nasional. Motor aja kita nggak mampu produksi. Padahal sebetulnya banyak sekali ya pemikir-pemikir kita, akademisi-akademisi kita yang memang selama ini meriset tentang baik itu teknologi ataupun yang lain-lainnya. Nah, Pak Prabowo ingin mengembalikan fungsi kampus sehingga apa? Setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini tentu harus dilibatkan ya para akademisi-akademisi, para riset kita sehingga bisa menghasilkan solusi. Jadi tidak hanya sekedar beradu gagasan, argumentasi, atau misalnya tidak hanya kita selama ini kan kita terlalu banyak meriset tetapi tidak ada solusi yang kita hasilkan terhadap bangsa ini, terutama berkaitan dengan teknologi ya. Jadi Pak Prabowo ingin menekankan ke sana dan mengajak pada seluruh para civitas akademis kita agar konsen ke arah sana, karena saya pikir kan beliau juga menjelaskan bahwa tantangan kita kan tidak mudah. Tantangan global sangat kompleks, sangat dinamis tentunya, dan itu harus kita hadapi secara bersama-sama, secara bersatu. Nah, kalau semuanya berpikir ke arah sana, tentu problem-problem bangsa kita, terutama yang berkaitan dengan teknologi, ya kan, bisa kita atasi secara bersama-sama. Dan insya Allah Indonesia ke depan akan makin baik dan akan makin maju. Tentu Civitas Akademika, termasuk juga mahasiswa, akan sepakat dengan gagasan bahwa Pak Prabowo ingin bahwa kampus ini maju begitu, mengemukakan gagasan terutama soal sains dan teknologi. Ini saya sepakat. Mungkin juga mahasiswa juga akan sepakat. Tapi di tengah kemarin ada gejolak unjuk rasa, lalu juga ada poin lain tadi yang saya sebut sebenarnya bahwa Pak Prabowo jangankan kampus, katanya pertentangan ini suka juga terjadi di mana-mana dan ini juga harus dihindari sehingga kita harus bersatu. Tapi ada kalimat juga kebebasan yang lain-lain. Yang lain-lain ini maksudnya apa? Ya, saya pikir ya Pak Prabowo ingin menegaskan kembali ya bahwa dalam dinamika kita berbangsa dan bernegara tentu beliau juga menyampaikan secara gamblang, secara terbuka bahwa siapapun yang memberikan masukan, bukan hanya para profesor, bukan hanya para akademisi kita dari kampus, bahkan beliau secara tegas menyatakan bahwa jangankan para profesor, anak-anak di desa pun memberikan masukan ya melalui media, terus kemudian langsung ditindaklanjuti oleh beliau. Artinya beliau terbuka dengan siapapun yang memberi masukan tanpa terkecuali tentunya ya. Apakah itu para mahasiswa kita, apakah itu misalnya para dosen kita, apakah itu para profesor kita, atau misalnya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang selama ini bagi kami ya Partai Gerindra dan tentu Pak Prabowo pengennya bahwa semua ikut berpartisipasi terlibat untuk membangun bangsa. Makanya dibutuhkan persatuan dalam rangka menghadapi tantangan tadi. Termasuk kritik juga itu kan salah satu partisipasi masyarakat dan publik juga untuk membangun. Bukan kritik yang destruktif tapi yang konstruktif tentunya. Dan ini juga disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Nah, kira-kira dari Mas Atof, kalau mendengar penjelasan Bung Bahtra tadi bahwa Pak Prabowo ini ya ingin tidak ada pertentangan, mari kita bangun bersama begitu, tapi di sisi lain ada kritik-kritik yang konstruktif yang juga sudah diterima oleh Pak Prabowo dan langsung ditindaklanjuti. Anda merasa masukan kritik itu sudah langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan konteks pernyataan Pak Prabowo kemarin? Iya, baik. Terima kasih Mas Radi ya. Sebenarnya
saya sendiri pun jadi bingung ketika Pak Prabowo sebagai presiden ya menyebut kampus tempat adu gagasan tapi bukan tempat pertentangan. Karena sebenarnya kita mari bertanya, apa itu gagasan gitu kan? Dan untuk apa gagasan jika tidak ada pertentangan untuk mengujinya? Apalagi ketika gagasan itu akan menyangkut masalah kehidupan masyarakat Indonesia begitu kan. Nah, hal-hal inilah yang kami mahasiswa jadi bingung terkait Pak Presiden ini ketika ngomong ada hal fakta di lapangannya itu B begitu. Misalkan bagaimana bisa kampus menjadi tempat adu gagasan, tempat kebebasan akademik ketika kita menonton film Pesta Babi saja dibubarkan oleh TNI, oleh militer gitu kan. Padahal di situ kita ingin mengadu gagasan bagaimana sebaiknya misalkan food estate dijalankan. Bagaimana sebaiknya ketika kita ingin menjadi lumbung pangan di dunia, tapi kita tidak juga di sisi lain malah menindas atau bahkan mengusir masyarakat sendiri dalam hal ini di Papua begitu. Atau misalkan bagaimana ini kita menjadi kampus yang punya kebebasan akademik ketika misalkan ada 2 guru besar IPB malah dituntut ketika sedang melakukan saksi ahli dalam suatu kasus terkait nikel misalkan. Atau pernah ada satu dosen di UNJ itu jabatannya dicopot ketika dia habis melaporkan kasus korupsi yang menyangkut rezim sebelumnya gitu. Nah, lagi pula kita juga bingung bagaimana bisa kampus punya kebebasan akademik dan menjadi tempat gagasan untuk dimulai ketika sendiri kesusahan untuk kuliah gitu. Di sekarang ini kan kemarin-kemarin baru saja 60.000 calon mahasiswa baru tidak dapat mendaftar ulang karena kondisi ekonomi begitu kan. Atau bagaimana bisa dosen-dosen sebagai tempat yang menjadi guru untuk mahasiswa dan juga tempat yang menghasilkan gagasan itu dapat produktif, dapat menghasilkan gagasan bagus ketika mereka sendiri gajinya secara rata-rata masih di bawah UMR begitu kan. Hal-hal inilah yang kita juga jadi bingung ketika Prabowo menyebutkan suatu pernyataan tapi padahal fakta di lapangannya adalah tidak sesuai begitu. Lagi pula tadi kan sudah divalidasi oleh Pak Bahtra gitu ya. Beliau menyebutkan tadi Pak Prabowo ingin mengembalikan kampus kepada fungsi semulanya. Berarti memang sudah diakui bahwa kampus saat ini juga tidak berjalan seperti fungsi sebenarnya begitu. Nah tadi Bung Bahtra mengatakan bahwa Pak Prabowo jika mendapatkan masukan, mendapatkan kritik itu juga langsung ditindaklanjuti. Itu dengan fakta-fakta yang sudah Anda kantongi tadi. Tapi bagaimana dengan fakta-fakta yang dipaparkan oleh Atof tadi? Bung Atof tadi mengatakan bahwa banyak sekali problematika yang juga belum terselesaikan dan bahkan sepertinya tidak didengar oleh pemerintah. Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa tegas sekali ya Pak Prabowo dalam pertemuan kemarin menyampaikan bahwa kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan yang responsif, terbuka, menerima berbagai masukan dan tentu ingin beliau kepada berorientasi penyelesaian masalah. Jadi setiap apa yang menjadi penyampaian pandangan, penyampaian aspirasi ataupun dianggap sebagai kritikan, saran, beliau secara responsif untuk menindaklanjuti itu dan terbukti misalnya banyak sekali yang kita lihat ya. Misalnya contoh kecil terakhir misalnya anak dari desa meminta untuk dibangunkan jembatan, Pak Prabowo langsung menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak desa sehingga bisa dibangunkan jembatan dan begitu pun saya pikir terkait soal problem-problem atau persoalan-persoalan lain karena memang beliau ingin ya kalau kita lihat sampaikan kemarin bahwa ada keprihatinan dari beliau ya bangsa kita sudah hampir 81 tahun merdeka tetapi banyak sekali yang membuat kita merasa miris ya, terutama tadi bahwa kita belum mampu punya mobil nasional, motor aja kita nggak mampu buat, apalagi teknologi yang lain. Artinya kita banyak ketinggalan dari negara-negara lain, maka dari itu Pak Prabowo di kepemimpinan beliau saat ini ingin betul-betul agar kontribusi ya para profesor kita, para akademisi kita dan semua saya pikir kalangan ya diajak untuk berkontribusi agar ikut terlibat membangun bangsa ini dan maka dari itu kita butuh persatuan sehingga tantangan-tantangan yang sulit tadi itu bisa kita hadapi, bisa kita lewati sehingga juga terutama berkaitan tadi soal misalnya bagaimana teknologi riset harus dikembangkan karena selama ini kan kalau kita lihat bahwa kampus Pak Prabowo juga menjelaskan bahwa dibiayai oleh negara, dibiayai oleh dari duit rakyat. Nah, maka dari itu juga harus ada timbal balik menghasilkan solusi yang kemudian harus kembali kepada penyelesaian persoalan-persoalan rakyat yang sedang dihadapi bangsa kita selama ini. Ya kalau dari Bang Bahtra ini mengatakan bahwa sudah ada respons yang langsung dilakukan jika ada
masukan, jika ada kritik, termasuk juga permintaan dari publik ya, Mas Atov. Kalau dari Anda tadi kan masih banyak sekali sebenarnya yang belum diselesaikan juga oleh pemerintah, permasalahan bangsa ini. Tapi kalau saya lihat apa yang dipaparkan oleh Bung Bahtera dan Bung Atov seperti tidak sinkron, tidak menyambung. Menurut Anda dispute-nya di mana, Mas Atov? Apakah ini masalah kanal komunikasi atau bagaimana? Ya, sebenarnya ini kembali lagi kepada poin tuntutan nomor 5 ketika ada aksi di Bundaran HI ya Kak ya. Kita kan menyebutkan bahwa Pak Presiden berhenti mengelak dan mengakui kesalahannya begitu. Hal-hal inilah yang sebenarnya sederhana tapi sangat sulit untuk bangsa yang katanya besar begitu kan. Kita di sini melihat tadi Mas Bahtera menyebut bahwa kita sangat ketertinggal jauh dengan negara-negara lain. Kita tidak punya mobil, tidak punya motor buatan sendiri begitu kan. Ketika kita berani melihat lebih dalam lagi, sebenarnya kenapa hal ini terjadi? Karena dari Pak Presiden saja justru bukan mempercayakan kepada para ahlinya, kepada para teknokrat yang expert di bidangnya, tetapi malah mempercayakan kepada misalkan itu kita sebut militer, misalkan kita sebut relawan segala macam gitu. Hal-hal itulah yang menjadi masalah begitu kan. Kita sebenarnya punya sumber daya manusia yang unggul gitu. Kita punya para ahli-ahli yang sanggup untuk memajukan bangsa ini. Tetapi jika para ahli itu tidak diberikan kesempatan, tidak berikan tempat yang layak, bahkan tidak diberikan perlindungan, bagaimana bisa mereka berkontribusi? Justru yang ada malah orang-orang yang siapa, padahal hasilnya ya sangat jauh dari harapan gitu. Oke, ya saya balik ke Bung Bahtera kalau begitu. Pak Prabowo menyinggung soal adu gagasan. Kalau bicara soal disiplin ilmu tentang adu gagasan, kemarin kan Pak Prabowo berbicara di Sarasehan Sains dan Teknologi gitu ya. Tapi bukankah adu gagasan akademik ini tidak hanya disiplin ilmu sains dan teknologi, misalnya ada hukum, sosial, politik, lalu HAM dan lain-lain, ekonomi juga. Nah, apakah kanal atau disiplin ilmu ini juga seharusnya disinggung oleh Pak Prabowo, bisa juga ikut membangun bangsa secara konstruktif? Ya, saya pikir Pak Prabowo, kita lihat ya, saya bukan mengklaim ya bahwa beliau adalah pemimpin yang betul-betul ingin mendengarkan suara masyarakatnya, suara publik. Terbukti misalnya Mas, kita lihat bahwa seringkali Pak Prabowo mengundang para tokoh-tokoh kita yang tentu berlatar belakang yang berbeda-beda. Kemarin kan mungkin para akademisi dari kampus, sebelumnya kan misalnya tokoh-tokoh agama kita. Yeah. Terus para tokoh-tokoh yang misalnya tempo hari ingin mereformasi Polri, bagaimana penegak hukum kita kan, tokoh-tokoh yang bergerak para aktivis-aktivis di sana diajak bertemu dengan beliau. Terus kemudian para ekonom kita, terakhir kita misalnya lihat Pak JK walaupun misalnya kita saksikan bahwa baik yang sejalan dengan pemerintah, begitupun yang banyak melakukan kritik terhadap pemerintah, termasuk Pak JK terakhir. Pak Prabowo nggak pernah alergi, beliau terbuka dan beliau ingin betul-betul melibatkan segenap anak bangsa untuk kemudian berpartisipasi membangun bangsa ini, karena beliau menyadari bahwa bangsa kita kan bangsa yang sangat luas, sangat besar, tidak mungkin bisa dikelola secara sendiri-sendiri, harus dikelola secara bersama, harus dikelola secara bergotong royong, sehingga kalau itu dilakukan, insya Allah bangsa kita ke depan akan makin maju, dan apa yang menjadi harapan Presiden Prabowo dan harapan kita semua bisa kita wujudkan. Oke, ya Mas Atov, tadi Bung Bahtera mengatakan bahwa yang mengkritik Pak Prabowo saja didengar gitu ya, suaranya, termasuk salah satunya Pak JK tadi mencontohkan Bang Bahtera. Lah, ini apakah Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ini bentuk bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik. Nah, apakah cara menyampaikan kritiknya yang tidak diinginkan pemerintah, atau bagaimana pola komunikasi yang baik seperti apa sebaiknya untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah melalui teman-teman mahasiswa? Saya akan tanyakan hal itu nanti, tapi setelah jeda ya Mas Atov, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Ya, kami lanjutkan perbincangan, saudara. Tadi saya bertanya ke mahasiswa UI, Mas Atov yang bergabung malam hari ini. Kalau tadi seperti Bung Bahtera mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak alergi terhadap kritik. Tapi menurut Anda, sebagai mahasiswa yang kemarin, minggu-minggu kemarin menyampaikan aspirasi, menyampaikan kritik kepada pemerintah, apakah respons pemerintah melalui Presiden Pak Prabowo ini juga sudah didengar kritik-kritiknya, atau bagaimana, Mas Atov? Baik.
Sebenarnya di sini ada dua ya, simpel saja. Ketika ada klaim yang menyebutkan bahwa Pak Presiden tidak alergi kepada kritik, lalu kenapa ketika Pak Presiden melakukan pidato, isinya tuh lebih banyak merendahkan dibanding mencerahkan kehidupan bangsa begitu. Bagaimana bisa misalkan Presiden suatu negara yang katanya besar menyebut kata nye ketika pidato, hanya menyebut kata endasmu ketika pidato, menyebut kata-kata tuduhan, misalkan antek-antek asing dan segala macamnya ketika pidato begitu. Lagi pula juga misalkan kita menyebutkan bahwa Pak Presiden tidak alergi kepada kritik, lalu bagaimana bisa sekarang pers atau jurnalistik itu ditekan ketika masa pemerintahan Prabowo begitu? Atau misalkan bagaimana dulu sempat ada jurnalis yang ingin bertanya kepada Pak Presiden, tetapi Pak Presiden malah enggan menjawabnya begitu. Nah, hal-hal itulah kan sebenarnya suatu kondisi umum yang sebenarnya terjadi begitu. Lalu ketika kita spesifik kepada kampus, tadi saya sudah menyebutkan di awal-awal bahwa jika memang pemerintahan Pak Presiden tidak alergi kepada kritik dan ingin beradu gagasan, lalu kenapa program-programnya, program prioritas itu jadi dalam sekejap mata gitu, secepat-cepatnya ketika konsep dibuat, secepat-cepatnya ketika dieksekusi, yang akhirnya malah menimbulkan banyak lubang-lubang korupsi begitu. Misalkan kita lihat MBG, itu kan pemerintah sangat buru-buru begitu kan. Lalu kita lihat sekarang bahwa ada 1 triliun per bulan, ada 100 di Cilacap SPPG yang fiktif gitu kan. Nah, hal inilah yang jika memang pemerintah serius untuk adu gagasan, terbuka kepada kritik, dan menganggap kampus itu punya kebebasan akademik, maka coba buka dialog. Dialog yang bermakna, bukan yang panelisnya atau isinya dipilih oleh dan dikurasi oleh pemerintah begitu. Oke, dialog tanpa kurasi dari pemerintah. Bagaimana merespon ini? Ya, saya pikir kalau kita lihat ya, lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa kurang apa lagi Pak Prabowo untuk melakukan dialog sama semua dianggap tokoh-tokoh bangsa kita yang punya pengalaman di pemerintahan, yang punya pengalaman di berbagai bidang tentunya, diajak diskusi, ya tidak hanya di istana tapi diajak ke Hambalang. Secara pribadi ingin Pak Prabowo menyampaikan gagasan-gagasannya agar beliau bisa sharing, karena kan beliau menyampaikan dengan lugas ya bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau mengakui sesuatu terus kemudian mencarikan solusinya, sehingga apa? Kita bisa hadapi secara bersama dan betul-betul setiap persoalan-persoalan itu ada solusi yang kita dapatkan kemudian untuk kita perbaiki yang dianggap masih kurang baik, karena tentu kan begini. Perjalanan bangsa kita ini kan tidak semata-mata di saat kepemimpinan Pak Prabowo, ini adalah keberlanjutan dari suatu periode ke periode berikutnya, tetapi yang baik-baik di masa lalu tentu harus kita teruskan. Ya, ada yang kekurangan-kekurangan, tentu kan pasti juga ada kekurangan-kekurangan. Nah, itu terus yang diperbaiki oleh Pak Prabowo agar apa? Tantangan-tantangan yang tentu yang tidak mudah ini ya kita harus hadapi ya dengan kekompakan, terus kemudian dengan secara solutif, sehingga tidak berkutat hanya persoalan-persoalan itu aja. Jadi kita harus ada kemajuan, ada persoalan, ada problem, kita carikan solusinya, terus kita hadapi bersama, terus kemudian dengan persatuan ya, dengan kesatuan, maka itu bisa membentuk karakter bangsa kita itu sehingga bisa kita melewati masa-masa sulit yang kita tentu tahu ya bahwa tantangannya tidak mudah ya, apalagi tantangan-tantangan global tadi. Itu kan dialog dengan tokoh bangsa yang Anda sebutkan tadi. Nah, sekarang kan konteksnya mahasiswa. Kita bicara civitas akademika, tentu saja mahasiswa dan civitas akademika. Bagaimana juga dengan mahasiswa, dengan teman-teman kampus, teman-teman mahasiswa yang sudah menyampaikan kritik. Nah, apakah dialog itu juga sudah dibangun? Karena selama ini sepertinya juga Pak Prabowo belum terlalu intens begitu berdialog dengan mahasiswa, terutama berkunjung ke kampus-kampus untuk berdialog, dan tadi tanpa kurasi kalau menurut Mas Ato tadi. Ya, saya pikir ini kan tentu Pak Prabowo setiap apa yang menjadi penyampaian aspirasi, beliau kan pasti juga mendengar berbagai aspirasi dari berbagai pihak, tentu tidak hanya dari mahasiswa tapi semua kalangan pasti akan didengarkan oleh beliau. Terus kemudian dalam itulah untuk kemudian merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah, pasti juga beliau banyak sekali mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kelompok, dari berbagai kalangan tentunya. Ya, Mas Atov, ada yang mau disampaikan tadi kira-kira? Ya, justru itu malah memperkuat dugaan kami ya, mahasiswa yang sebagai bagian dari rakyat, bahwa memang jika semuanya didengar,
Lalu siapa yang benar-benar didengar dan lalu siapa yang benar-benar dipedulikan begitu kan. Kita misalkan dapat melihat contoh tadi kan saya menyebutkan terkait kondisi ekonomi atau terkait kondisi kampus. Ya. Nah, saya ingin memberikan contoh lain begitu. Jika memang Pak Presiden benar-benar terbuka dan benar-benar mempunyai niat baik untuk memperbaiki suatu kondisi, bagaimana bisa ketika tahun lalu Agustus ada kerusuhan dan setelah ada kerusuhan akhirnya dibentuk Komite Reformasi untuk Polri, tetapi hasilnya ternyata nihil begitu. Hasilnya ternyata reformasi Polri hanya omong kosong. Kita dapat melihat bahwa kemarin untuk undang-undang Polri di DPR dikebut gitu kan, sekejap langsung jadi. Tiba-tiba Kapolri diperpanjang masa jabatan. Oke. Ini hanya klaim omong kosong belaka begitu. Lalu jika memang pemerintah terbuka terkait dialog gitu kan. Ya, Bung Atov. Mas Atov sepertinya komunikasinya terputus-putus. Mas Atov, audionya terputus, mohon maaf. Apakah bisa diperbaiki jaringan komunikasinya? Ya, sepertinya ada gangguan komunikasi. Ya, saya ke Bung Bahtera dulu. Tadi sekilas kita mendengar bahwa buktinya bahwa Agustus tahun lalu ada gejolak begitu ya, dan ada tim reformasi Polri. Menurut mahasiswa, setidaknya menurut Mas Atov dari UI tadi, ini tidak ada bukti nyata yang bisa dikembalikan kepada publik bahwa reformasi Polri itu sudah dilakukan sebenarnya. Iya, tentu pemerintah terus bekerja keras ya, bekerja secara maksimal, dan saya pikir Pak Prabowo tidak pernah tidur mendengarkan semua aspirasi berbagai pihak, mendengarkan aspirasi publik terkait dengan persoalan-persoalan bangsa kita. Dan kami juga di DPR tadi, DPR bersama pemerintah melakukan, pimpinan DPR melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah, terus kemudian mencarikan solusi-solusi terbaik bagi bangsa ini, karena tentu ya Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa tantangan yang kita hadapi kan tentu tidak mudah, karena banyak sekali persoalan-persoalan, apalagi dipengaruhi oleh situasi global yang penuh ketidakpastian ini. Itu kita harus hadapi secara bersama, terus kemudian harus kita carikan solusinya, dan tentu dengan persatuan maka masa-masa sulit seperti itu pasti akan kita lewati, dan itulah yang akan membuat bangsa kita semakin publik besar ke diminta depan. untuk bersabar dulu karena pemerintah sedang bekerja intensif begitu ya. Singkat saja karena tadi ada terputus, Mas Atov, singkat saja karena waktu kita sebenarnya sudah habis. Tadi agak terputus, yang ingin disampaikan terutama ekspektasi mahasiswa dalam konteks adu gagasan dan kritik ini. Mas Atov? Audionya. Ya, sepertinya masih ada gangguan komunikasi. Namun ya saya harus tutup. Sepertinya dialog kita malam hari ini sayang sekali, namun kita akan coba nanti lain waktu berdiskusi lagi dengan mahasiswa. Tapi dari pemerintah tadi intinya publik diminta bersabar dahulu karena pemerintah sekarang masih terus menata begitu ya, menata komunikasi dan termasuk juga situasi sekarang untuk memperbaiki situasi sekarang sehingga bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, Terima kasih, Bandung. Mas. Dan Terima juga kasih, tadi Mas ada mahasiswa UI, Yatta Latov, yang sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi lainnya di Sapa Indonesia Malam soal rel tram di Jerman yang meleleh akibat gelombang panas dengan suhu